gubernur baru, wakil gubernur baru, wali kota baru, bupati baru. Jadi sangat tepat kita memberikan tausiah itu sebagai bahan mengingatkan bahwa di dalam bulan puasa ini ada hal-hal yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Yang namanya perilaku manusia itu akan melekat kepada seseorang itu di luar tugas. Jadi pada waktu dia menjalankan tugas, maka perilaku itu dia tidak akan pernah bawa ke ranah itu. Makanya dia melahirkan kanun tentang tutup aurat. Tapi dia waktu keluar daripada tempat dia bertugas itu melakukan pelanggaran terhadap apa yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Akmal Afzal dalam program Pehtem. Hari ini 6 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana komitmennya dengan kita berpuasa la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bertakwa. Tema Pehtem kita hari ini adalah menggapai nikmat Ramadan, merenungi tingkah laku pemimpin di Aceh. Materi dan tema yang cukup urgen di tengah-tengah kondisi Aceh, negeri yang penuh dengan berkah ini mendapat tantangan baik dari sisi ekonomi, sosial politik, juga kepemimpinan sebagai teladan bagi kita semua. Di studio telah hadir guru besar kita, yaitu Tengku Haji Faisal Ali, Esos MPD. Beliau adalah Ketua MPU Aceh, sekaligus Ketua PWNU dan pimpinan Dahya Mahyal Ulum Al-Aziziyah Sibreh Aceh Besar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Abu Sibreh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiban sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Puasa juga? Sehat. Sehat walafiat. Nyo tak angkat tema menggapai nikmat Ramadan. Ya. Tapi merenungi tingkah laku pemimpin di Aceh. Ya. Bung Aka Jalaninya kalau bagian mengkritik kepemimpinan itu selalu seksi menurut beliau. Sehingga hari demi hari yang kita lalui, Ramadan ini perlu dinikmati. Di sisi lain, kita perlu juga merenungi tingkah pemimpin kita. Ya. Apa pandangan Abu dalam tema ini? Baik, terima kasih para pemirsa Pehtem yang dirahmati Allah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah bahwa kita sudah melaksanakan beberapa hari berpuasa di bulan Ramadan ini. Tentu sebagai tema yang telah diangkat bahwa puasa itu bahagian daripada nikmat Allah yang perlu disyukuri. Karena imbalan dari setiap amal yang kita lakukan di bulan puasa itu jauh berbeda dengan di bulan-bulan yang lain. Iya. Kelebihan inilah yang melebihkan bulan puasa itu untuk disyukuri. Iya. Dalam konteks amaliyah apapun yang kita lakukan. Tentu kelebihan bulan amaliyah di bulan Ramadan yang kita lakukan dalam berbagai amaliyah itu sendiri, baik yang fardu, yang sunat dan hal-hal yang lain, ini juga bahagian daripada menjadi introspeksi kepada seluruh pemimpin yang ada di Aceh yang sangat kita cintai ini. Apalagi puasa tahun ini yang sedang kita lakukan ini adalah berbarengan dengan lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang ada di Aceh, baik di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Yang selama ini kadang-kadang syiar Ramadan, ibadah Ramadan, kelebihan bulan Ramadan itu tidak menjadi bahagian yang membuat seorang pemimpin itu yaitu mampu melihat ke depan yang lebih baik. Tetap dengan cara-cara melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya hanya fotokopi, yang sifat hanya mengikuti apa yang sudah ada tanpa ada inovasi-inovasi yang baru. Berarti Abu, ada kaitannya kepemimpinan baru itu memberi warna-warni sebuah dinamika Ramadan. Ya, kan kita melihat bahwa ibadah Ramadan ini kan ibadah yang
di mana kita lakukan itu sedikit sekali yang paham, yang memahami, yang tahu tentang ibadah puasa. Ya. Karena dia tidak nampak pada anggota. Berbeda dengan salat. Salat ada rukuk, ada sujud, ada ini, tidak boleh ngomong, berdiri yang tegak dan sebagainya. Ibadah puasa tidak tahu. Makanya itu dalam hadis qudsi dikatakan as-saumu li, puasa ini bagiku kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalas tentang puasa ini. Ini menunjukkan bahawa aktivitas puasa itu adalah aktivitas yang begitu dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu orang berpuasa adalah tidak bisa diukur dengan mata kepala kita sendiri. Jadi keikhlasan di dalam melaksanakan ibadah puasa ini itu juga harus mencerminkan keikhlasan di setiap pemimpin baru Aceh ini dalam menghadapi, dalam mengajak, dalam berbuat, beraktivitas untuk 5 tahun ke depan. Kalau berbicara menggapai nikmat Ramadan, Abu, dari pengalaman demi pengalaman, nikmat apa yang sebenarnya yang secara esensi itu harus diraih oleh pelaku puasa itu sendiri? Kalau nikmat yang paling besar itu seperti pada ayat la'allakum tattaqun, mendapatkan titel ketakwaan itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang kita dapatkan sembarangan. Makanya nikmat yang paling esensi daripada ibadah puasa ini adalah tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dari seluruh dimensi keibadah yang kita lakukan di dalam bulan puasa ini, muaranya menjadi tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Jadi yang esensinya di situ yang paling besar. Dan itu tidak mudah untuk kita lakukan karena Rasulullah sudah mengingatkan kita, kam min shaimin, berapa banyak daripada orang yang berpuasa yang hanya menahan lapar dan dahaga. Maksudnya apa? Tanpa dari pengaruh apapun dari ibadah puasa itu dalam konteks kehidupan dia sesudah itu. Dalam bulan puasa tidak nampak ada ibadah sosial yang dia lakukan. Dalam ibadah puasa tidak nampak semangat untuk melaksanakan tarawih, tidak semangat untuk baca Al-Quran, tidak semangat untuk berbuat kebaikan kepada sesama, berbagi dan sebagainya. Ini kan menunjukkan semangat yang seperti ini, bahawa dia masih ada hal yang perlu diperbaiki di dalam tubuh dia, yang sehingga nanti semuanya akan menjadi enak untuk dilakukan. Dari silih berganti tahun, Ramadan silih bertukar, Abu, kan kita bisa menyaksikan tidak ada perubahan signifikan sehingga membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi kamin saiman laisa lahum tadi itu. Apakah penyebab yang silih berganti tahun, Ramadan silih bertukar itu tidak merubah karakter masyarakatnya, kemudian juga tidak merubah karakter kepemimpinan menjadi sebuah kepemimpinan yang mengayomi? Itu tepat sekali hadis tadi. Di puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga. Ini sehingga tidak mempengaruhi kehidupan berpuasa itu. Kenapa? Karena puasa tidak ada makna bagi orang yang berpuasa. Jadi sehingga tidak mempengaruhi mulutnya, tidak mempengaruhi tingkah lakunya, tidak mempengaruhi aksinya kepada hal-hal yang lebih bermanfaat untuk di dunia ini dan juga di akhirat. Jadi kenapa dia berpuasa hanya konteks zahiriah, tanpa terjiwai, tidak masuk kepada basirah dia, tidak masuk kepada mata hati dia, maka dia tidak akan pernah mempengaruhi. Jadi tapi kalau puasa itu nampak puasa itu secara zahir tapi juga bahagian daripada esensi kehidupan seseorang, itu bahagian di dalam hati seseorang, maka dia itu akan mempengaruhi kehidupan sesudahnya. Karena apapun cerita, kalau dari hati itu baik, maka dia akan baik seluruhnya. Yang sekarang ini banyak orang yang berpuasa itu hanya dalam bentuk zahir saja, tidak makan, tidak minum. Tetapi esensi makna daripada puasa itu tidak dimiliki oleh orang yang berpuasa, maka tidak akan mempengaruhi pasca Ramadan, tidak mempengaruhi, bahkan terus menjadi-jadi terhadap hal-hal yang tidak baik. Itu seperti itu. Kalau kata lain, puasanya hanya ritual belaka, tidak secara esensi. Abu sebagai ketua MPU Aceh, baru-baru ini juga sebelum Ramadan telah beredar
tausiah MPU Aceh. Kenapa harus ada tausiah sementara Aceh negeri syariat, di pemimpin Aceh juga pemimpin yang mengenal syariat? Apakah tidak cukup dengan pemimpin yang baru ini akan melahirkan konsep-konsep pro syariat? Ya, pertama yang harus kita maklumi, pemimpin itu banyak sekali yang harus dia kerjakan. Ya. Banyak sekali yang ada di kepala dia. Banyak sekali problem-problem masyarakat, problem pemerintahan dan sebagainya, politik, ekonomi dan sebagainya. Maka itu tidak akan mungkin dia mengingatkan untuk seluruhnya. Tinggal kita ingatkan. Sebagai bentuk kasih sayang dan keterlibatan kita di dalam hal menciptakan suasana pemerintahan yang lebih bagus untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Jadi prinsip daripada tausiah ini adalah mengingatkan, mengajak. Makanya tausiah itu tidak dalam bentuk penyampaian, tetapi dalam bentuk tulisan. Jadi kita tulis, kita kasih. Jadi nanti beliau bisa melihat resmi. Jadi kalau dalam bentuk penyampaian saja kan bisa hilang. Jadi ini kita kasih buktinya supaya menjadi pegangan sebagai untuk mengingatkan. Misalnya contoh, di setiap tahun itu ada himbauan daripada pemerintah. Misalnya agar di dalam melaksanakan ibadah puasa itu kita perlu menghargai misalnya. Menghargai saudara-saudara kita yang tidak berpuasa. Itu kan perlu kita ingatkan. Apalagi sekarang ini kan pemimpin yang baru. Gubernur baru, wakil gubernur baru, wali kota baru, bupati baru. Jadi sangat tepat kita memberikan tausiah itu sebagai bahan mengingatkan bahwa di dalam bulan puasa ini ada hal-hal yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Ulama perlu mengerjakan apa, pemerintah perlu mengerjakan apa dengan seluruh perangkat-perangkat pemerintah itu sendiri. Seberapa Abu yakin? Ini kan semua baru. Biasanya kan orang baru itu ada gagap ya. Ada yang kadang-kadang belum percaya diri. Seberapa Abu Sibreh punya keyakinan bahwa tausiah MPU ini akan dieksekusi oleh pemimpin-pemimpin baru kita ini? Ya, saya rasa dari setiap tahun melahirkan pemimpin, tentu banyak hal yang bisa terakomodir. Dari tausiah MPU misalnya ada 8 item yang kita sampaikan. Mungkin nanti dari 8 itu 4 yang tereksekusi. 4 itu ada hal-hal lain yang butuh waktu untuk eksekusi. Tetapi Alhamdulillah yang selama ini MPU diberikan kewenangan dan tugas untuk memberikan tausiah dan fatwa. Kalau kita lihat, kita menggunakan kaedah ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak kita dapatkan seluruhnya, maka jangan kita tinggal semuanya. Jadi tetap terus kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat kita. Baik. Dari butir-butir tausiah juga di situ ada, selain warning kepada masyarakat atau warga, juga ada semacam himbauan kepada pemerintah, kepada pejabat. Menurut Abu, lahirnya narasi itu, ada nggak Abu melihat perilaku pemimpin-pemimpin kita itu masih malpraktek? Terkait dengan praktek ini sebenarnya bukan hal-hal yang karena keterbatasan orang yang ada di sekeliling daripada pemimpin-pemimpin itu sendiri. Kita paham Indonesia ini negara yang banyak sekali regulasi. Ya kan? Banyak sekali regulasi. Kadang-kadang ada lembaga ataupun orang yang bahagian daripada melahirkan regulasi, tetapi dia itu lupa terhadap regulasi. Karena sudah banyak sekali. Bahwa dia sebagai regulator. Dan di antara satu regulator dengan regulator kadang-kadang ada yang bertentangan. Dan inilah hal-hal yang membuat kenapa terjadi mal-mal praktek administrasi di dalam pemerintahan. Dia orang ini melihat ini rujukannya, tapi ada rujukan lain yang tidak tercover di dalam penglihatannya. Jadi hal-hal seperti ini perlu dirumuskan kembali, diteliti kembali. Kita di Aceh kanun, sudah berapa banyak kanun yang kita lahirkan. Dan sekarang ini perlu dievaluasi, bukan dievaluasi untuk merevisi, tapi dievaluasi mana yang memang belum kita jalankan. Itu perlu kita segerakan untuk jalan demi kemaslahatan masyarakat kita. Abu, studio Pehtem itu sempat juga mendapat semacam informasi. Penggagas dan pengesah
kanun tentang syariat, tentang berbagai macam kanun-kanun yang berkaitan dengan agama, itu pelakunya justru juga melanggar syariat. Ada oknum oknum anggota dewan yang berkeliaran di wilayah-wilayah publik dengan celana pendek, dan ada laporan dari orang yang mungkin layak dipercaya, studio mendapatkan informasi yang mensahkan kanun itu bulan puasa juga tidak berpuasa. Ya. Itu apa tanggapan Abu sebagai pimpinan MPU di Aceh? Ya, yang namanya perilaku manusia itu akan melekat kepada seseorang itu di luar tugas. Jadi pada waktu dia menjalankan tugas, maka perilaku itu dia tidak akan pernah bawa ke ranah itu. Makanya dia melahirkan kanun tentang tutup aurat misalnya. Tapi dia waktu keluar daripada tempat dia bertugas itu melakukan pelanggaran terhadap apa yang dihasilkan. Maka inilah butuh tadi yang kita sebutkan kesadaran, butuh kita memahami ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, menjadi keteladanan bagi kita. Keteladanan itu tidak bisa dipisahkan dengan kearifan lokal. Tidak bisa dipisahkan dengan kearifan lokal. Nah, jadi itu perlu diingat oleh kita semuanya. Misalnya tokoh masyarakat, itu ada pakaian-pakaian yang memang secara syar'i dibolehkan. Tapi secara adat nggak boleh. Itulah yang dimaksudkan dengan muru'ah. Muru'ah ini perlu diperhatikan oleh orang-orang yang sudah dianggap itu sebagai tokoh. Jadi harapan kita kepada masyarakat kita, momen puasa ini, marilah sama-sama kita introspeksi diri untuk memperbaiki yang lebih baik, bukan hanya melihat kepada hal-hal yang sifatnya hitam putih, tapi juga perlu kita lihat bahwa ada hal lain yang kita harus memberikan keteladanan kepada masyarakat kita. Abu melihat bahwa fenomena keteladanan pemimpin itu, apakah sudah masuk pada fase kita sedang krisis leadership-nya? Tentu dalam konteks sekarang ini, kita memang sudah sampai kepada batas-batas yang mengkhawatirkan. Kenapa sudah sampai kepada batas-batas yang mengkhawatirkan? Sangat sulit untuk sangat sulit bagi masyarakat Aceh untuk melihat bahawa seseorang itu akan dijadikan contoh teladan. Kenapa? Karena masyarakat kita sudah jauh dengan nilai-nilai yang memang semestinya harus ada. Nilai agama harus kita miliki karena kita orang tua, nenek, lingkungan semuanya Muslim. Tapi nilai-nilai keislaman itu tidak ada. Sesudah itu nilai-nilai sosial kemasyarakatan juga tidak ada. Kita di Aceh ini ada adat istiadat yang harus kita junjung tinggi bersama. Akibat ini sudah tidak dimiliki oleh generasi Aceh sekarang, sehingga siapapun tidak menjadi teladan. Karena untuk menjadi teladan itu harus ikutan, harus imam, harus sama. Seperti antara makmum dengan imam. Rukuk imam, rukuk makmum. Kan sujud imam, sujud makmum. Jadi sekarang ini bukan imamnya sudah sujud, imamnya sudah rukuk, tapi masyarakatnya membelakangin. Kenapa ini? Karena tidak sejalan. Masyarakat tidak tahu bahawa ada kewajiban apa dia melihat kepada seorang pemimpin. Pemimpin juga seperti itu tidak memunculkan apa yang semestinya ditampilkan untuk masyarakat. Terjadi perbedaan itu kan bukan semata-mata harus disalahkan masyarakat. Tapi ini kan juga ada asbab musababnya, bahwa kepemimpinan kita yang cacat moral, kepemimpinan kita yang tidak bisa menjadi teladan. Apakah itu harus sami'na dan wa'ata'na? Tentu sebagai manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk terus berusaha. Untuk terus berusaha, di mana kita diperintahkan untuk berusaha mencari yang lebih baik. Jadi kita tidak boleh menyalahkan semata-mata masyarakat, tapi juga tidak boleh kita menyalahkan semata-mata pemimpin. Tapi yang sangat penting sekarang, seluruhnya kita, ulama, pendidik, dosen, guru, masyarakat, pemerintah, kita harus ada satu titik pertemuan. Harus ada titik satu yang di situ kita semuanya sadar tentang itu. Titik satunya apa? Kita punya tanggung jawab untuk menjalankan syariat Islam. Siapapun dia. Di situ siapapun dia. Makanya kita saling mengingatkan, saling berkolaborasi terhadap apa-apa yang terjadi selama ini. Kalau kita anggap kurang, ayo kita perbaiki. Itu. Dari pantauan Abu sebagai, ini kan selain ketua MPU, ketua NU juga sebagai pimpinan daya, tentu berhubungan dengan masyarakat lebih dekat.
Abu melihat tidak bahwa kita masih minim sekali keteladanan pada pemimpin-pemimpin kita, sehingga syariat Islam ini bukan masyarakat yang tidak jalankan, tapi pemimpin kita yang tidak mengeksekusi dan menampilkan diri dia sebagai tokoh yang diteladani. Kalau saya melihat tidak mutlak seperti itu. Karena sekarang ini kita mengajak orang kepada kebaikan itu ada perlawanan. Iya. Karena kenapa tadi? Karena masyarakat sudah jauh sekali. Kan ada pemimpin-pemimpin. Misalnya hal-hal yang dilahirkan yang tidak bertentangan dengan HAM, tidak bertentangan dengan apapun. Mengajak orang salat misalnya. Kan ada pemimpin yang sudah menggagas untuk mengajak orang salat. Iya. Tutup warung kopi, tapi ada yang tidak tutup. Makanya saya katakan tidak mutlak, tidak bahwa kita menyalahkan pemimpin. Tapi ini harus tanggung jawab kita bersamanya. Pemimpin membuat regulasi agar bahwa kita pada saat tertentu harus ke masjid, tapi kesadaran masyarakat juga harus ke masjid. Tantangan apa yang membuat masyarakat itu tidak ke masjid? Paling besar Imam Ghazali itu menyatakanlah ilmu pengetahuan. Iya. Akibat dari masyarakat itu tidak ada ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan ibadah, tidak ada ilmu pengetahuan tentang masalah ketuhanan, tidak ada ilmu pengetahuan tentang perilaku hidup mereka sehari-hari. Maka mereka parkir Honda sembarangan, kan taruh sampah sembarangan. Kenapa? Karena perilaku hidup mereka yang sifatnya sosial itu, sifatnya kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Padahal di pemerintah sudah disiapkan lampu. Pemerintah sudah tong sampah sudah disiapkan. Tapi perilaku masyarakat kita. Dan ini butuh kerja keras semua pihak. Ini bukan hanya pemimpin. Pemimpin juga perlu untuk berdiri di depan, tapi masyarakat juga perlu untuk menjadi imam, makmum bagi pemimpin yang menjadi imam itu sendiri. Baik Abu, kembali kepada tema kita, menggapai nikmat Ramadan. Ini Ramadan baru 10 pertama. Harapan Abu dengan Ramadan yang masih panjang ini, karakter apa yang harus dilakukan oleh warga, karakter apa yang harus direnungi oleh pemimpin agar mereka juga mendapat nilai dan nikmatnya Ramadan itu sendiri? Ya, setiap kita manusia itu kan punya tanggung jawab. Ya. Pemimpin punya tanggung jawab, masyarakat punya tanggung jawab. Ini akan jalan dengan baik apabila semuanya melakukan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Ya, tapi jangan campur. Masyarakat jangan mencampur tanggung jawab yang itu miliknya pemerintah. Pemerintah juga jangan mengintervensi tanggung jawab yang miliknya masyarakat. Jadi di sini butuh jalan berdasarkan ketentuan masing-masing, berketentuan dan tanggung jawab masing-masing. Kalau ini kita jalankan, insya Allah akan baik, akan mendatangkan kesejahteraan dan akan mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat Aceh khususnya. Ini pemimpin baru di tengah-tengah awal mereka memimpin, terus Ramadan adalah bulan pertama mereka menekuni ibadah. Pesan apa Abu khusus kepada pemimpin-pemimpin baru kita ini? Ya, pesan saya di kesempatan ini kami kepada seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di Aceh ini, mulai dari tingkat gubernur, wakil gubernur, eksekutif, legislatif untuk seluruhnya, mari sama-sama bulan puasa ini kita jadikan momen untuk mendengar, momen untuk menganalisa, momen untuk introspeksi diri kita, tanggung jawab kita, apa yang harus kita lakukan ke depan sesudah bulan puasa ini. Dijadikan momen bulan puasa ini adalah momen untuk kebersamaan dengan masyarakat kita, dengan duafa kita, dengan orang-orang yang butuh kebersamaan daripada kita. Abu, sebagai penghujung pertemuan, Indonesia bukan hanya ada Aceh, kita sedang terjadi rasionalisasi anggaran yang begitu besar. Dan mungkin juga termasuk di MPU, Abu, banyak masyarakat mengeluh karena rasionalisasi anggaran ini berdampak pada denyut ekonomi dan pendapatan warga. Apa pesan sekaligus sebagai statement closing Abu, menjelang Ramadan nanti ini akan ada lebaran, kebutuhan masyarakat pasti tinggi. Ya. Apa pesan Abu sebagai statement closing agar rasionalisasi ini tidak menjadi dampak negatif kepada kita menjelang Ramadan berakhir? Baik, terima kasih. Kami harapkan kepada seluruh kita, masyarakat kita, pemimpin dan seluruhnya
yang ada di Aceh ini, mari kita menjalankan ajaran agama kita untuk berhemat, untuk menggunakan sesuatu kepada hal yang memang substansi untuk kita gunakan. Seiring dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, tentunya akan berdampak bagi kita semuanya. Tapi dengan kesiapan kita menjadi manusia-manusia yang produktif, menjadi manusia-manusia yang pekerja, insya-Allah efisiensi ini kita tidak akan begitu terpengaruh dengan penghematan-penghematan yang kita lakukan. Jadi bukan dalam arti kita tidak boleh berbelanja, bukan dalam arti kita tidak boleh menyambut hari raya dengan yang semarak, silakan, tetapi penggunaan anggaran itu perlu yaitu ditata dengan yang baik, karena kondisi kita tidak tahu ke depan ni apa langkah-langkah yang akan terjadi, efek yang akan terjadi daripada efisiensi ini. Jadi kita harus tunduk, kita harus menjalankan aktivitas kita. Konsepnya adalah mari sama-sama kita berhemat dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang masuk dalam kategori tabzir. Baik, terima kasih Abu Ketua MPU. Warga Pehtem, demikian wawancara kita dengan Abu Sibreh. Semoga siapapun kita, Ramadan yang masih sedang berjalan, jangan nodai apapun perilaku dan celah yang ada mengakibatkan puasa kita sia-sia. Jadikan momen Ramadan ini medium untuk menggapai takwa. Warga, rakyat, sampai Anda sebagai pemimpin beri teladan dengan hikmah Ramadan ini sehingga rakyat salut dan hormat kepadamu. Saya Akmal Afzal, episode berikutnya kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.